I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan proyek statistika kami Tentang berat badan siswa kelas 10-2. Nama saya Mauzali Novita, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Di penyajian data ini ada 3, yaitu jangkauan, banyak kelas, dan panjang interval. Jangkauan atau J rumusnya adalah data maksimal dikurang data minimal. Data maksimalnya adalah 85 dan data minimalnya adalah 39. Hasilnya adalah 46. Banyak kelasnya atau K rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34 karena datanya ada 34 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34 hasilnya 1,53 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,53 hasilnya 1 ditambah 5,049 sama dengan 6,049 dan dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga ada panjang interval atau I, rumusnya adalah J per K sama dengan 4, J-nya itu adalah 46 dibagi K-nya itu adalah 6 sama dengan 7,66 dan dibulatkan menjadi 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Jahananta. Saya ingin menjelaskan tentang diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran harus menentukan sudut data dan persentase data. Nah, untuk sudut data rumusnya ada di F data per N kali 360 derajat. Jika satu itu sama dengan 11 per 34 dikali 360 derajat, hasilnya 116,4 derajat. Dan K2 nya itu sama dengan 12 per 34 dikali 360 derajat, hasilnya 127 derajat. Untuk K3 nya itu sama dengan 3 per 4 dikali 360 derajat, hasilnya itu 31,7 derajat. Untuk di K4 nya itu 4 per 34 dikali 360 derajat sama dengan 42,3 derajat. Untuk di K5 nya itu sama dengan 1 per 34 dikali 360 derajat sama dengan hasilnya 10,5,0 derajat. Untuk di K6 nya itu sama dengan 3 per 4 dikali 360 derajat sama dengan hasilnya itu 31,7. Nah, untuk rumus persentase data yaitu ada di F data per N kali 100%. Untuk di K1 nya itu sama dengan 11 per 34 kali 100%, hasilnya 32,35%. Di K2 nya itu sama dengan 12,34 kali 100%, hasilnya 35,29%. Dan di K3 nya itu sama dengan 3 per 34 dikali 1 sama dengan 8,82%. Untuk di K4 nya itu sama dengan 4,34 dikali 100% sama dengan 11,76%. Di K5 nya itu 1 per 34 kali 100, hasilnya itu 2,94%. Dan di K6 nya itu sama dengan 3 per 34 dikali 100 per persen sama dengan hasilnya 8,82. Untuk membuat histogram, kita itu terbagi menjadi 2, batas dan tepi, di mana yang batas itu terbagi menjadi 2, batas bawah dan batas atas. Nah, untuk mendapatkan batas atas dan batas bawah, kita mendapatkannya jadi dari tabel distribusi frekuensi, di mana terbagi menjadi 2, itu yang bawah itu ada di 39, 47, 55, 63, 71, dan 79. Untuk yang atas ada di 46, 54, 62, 70, 78, dan 86. Nah, selanjutnya untuk tepi bawah itu ada di rumusnya itu di
batas bawah dikurang 0,5. 39 dikurang 0,5 hasilnya 38,5. 47 dikurang 0,5 hasilnya itu 46,5. 55 dikurang 0,5 hasilnya itu 54,5. Dan 63 dikurang 0,5 hasilnya itu 62,5. Terus 71 dikurang 0,5 hasilnya itu 70,5. Dan 79 dikurang 0,5 hasilnya itu 78,5. Nah, untuk tepi atas juga rumusnya itu tepi batas bawah batas atas ditambah 0,5. 46 ditambah 0,5 hasilnya 46,5. 54 ditambah 0,5 hasilnya 54,5. 62 ditambah 0,5 hasilnya 62,5. 70 ditambah 0,5 hasilnya 70,5. Dan 78 ditambah 0,5 hasilnya 78,5. Dan 68 ditambah 0,5 86 ditambah 0,5 hasilnya 86,5. Nama saya Nindya Kalisa Putri. Saya akan menjelaskan tentang penempatan data. Di penempatan data itu ada Q1, Q2, Q3, desil, dan persentil. Q1, kita untuk mencari Q1 kita harus mencari kelasnya dulu. Mencari kelas Q1 itu 1/4 N. 1/4 N berarti 1/4 dikali 34, jadinya 8,5. 8,5 itu berada di kelas Q1. Untuk rumus Q1 itu tepi bawah ditambah 1/4 N dikurang F besar per F kecil dikali interval. Untuk tepi bawahnya, karena di kelas ke-1 tepi bawahnya jadi 38,5 ditambah tadi ke 1/4 N itu hasilnya 8,5 dikurang 0 per 11 dikali 8, jadi 38,5 ditambah 8,5 per 11 dikali 8, hasilnya 38,5 ditambah 16,18 hasilnya 44,68. Itu untuk Q1. Untuk Q2 tadi, Q2 itu sama seperti median rumusnya. Q2 hasilnya 50,5. Dan untuk Q3, kalau Q3 kita rumus untuk mencari kelasnya pakai 3/4 N. Jadi 3/4 N dikali 34 hasilnya 25,5. 25,5 itu ada di kelas ketiga. Jadi rumus untuk menyelesaikan Q3 itu tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang F besar per F kecil dikali interval. Jadi dimasukin angkanya 54,5 ditambah 25,5 dikurang 32 per 3 dikali 8. Jadi 54,5 ditambah 2,5 per 3 dikali 8. 54,5 tambah 6,67 hasilnya 61,17. Dan untuk desil dan persentilnya, kita mencari desil ke 4. Untuk rumus desil itu tepi bawah ditambah I per 10 N dikurang F besar per F kecil dikali interval.
kita mencari desil keempat kan, berarti kita cari kelasnya dulu. 4/10 dikali 34 sama dengan 13,6. 13,6 itu ada di kelas kedua. Jadi desil keempat dimasukin angkanya ke rumus tadi itu, jadi 46,5 ditambah 13,6 dikurang 11/12 dikali 18. Selanjutnya 46,5 ditambah 2,6/12 dikali 8. Selanjutnya 46,5 ditambah 1,73 hasilnya 48,23. Jadi makna desil keempat itu kan hasilnya 48,23, berarti 40% dari siswa kelas 10-2 itu berat badannya kurang dari sama dengan 48,23 kg. Selanjutnya persentil. Untuk persentil itu rumusnya I/100N. Kita mencari desil ke 67. Berarti 67/100 dikali N, atau 67/100 dikali 34. Itu hasilnya 22,78. 22,78 itu ada di kelas kedua. Untuk rumus persentil adalah tepi bawah ditambah 1/100N dikurang F besar per F kecil dikali interval. Dan tadi angka-angka yang kita dapat dimasukkan ke dalam rumus itu menjadi persentil ke 67 adalah 46,5 ditambah 22,78 per 11 kurang 11/12 dikali 8. Lalu 46,5 ditambah 11,78 per 12 dikali 8. Lalu 46,5 ditambah 7,85 hasilnya adalah 54,35. Jadi maknanya itu persentil ke 67 kan hasilnya 54,35. Berarti 67% dari siswa kelas 10-2 berat badannya kurang dari sama dengan 54,35 kg. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the whole room spinning like it's chips. Perkenalkan, saya Fitra. Di sini saya akan menjelaskan mean atau rata-rata, dan jika disimbolkan itu X bar. Nah, rumus dari X bar sendiri itu jumlah semua data dibagi banyaknya data atau M. Nah, karena di sini kita menggunakan data berkelompok, rumusnya menjadi X bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi N. Nah, untuk mencari XI-nya sendiri itu kita perlu mengambil dari interval berat badan. Di sini kan ada batas bawah dan batas atas. Di sini batas bawah, batas atas dikurang batas bawah dibagi 2. Itu hasilnya ditambah ke semua kelas BA. Nah, seperti contoh di sini. Untuk penambahannya di kelas 1 itu 46 dikurang 39 dibagi 2 hasilnya itu 7, dan dibagi 2 hasilnya 3,5. Berarti batas bawah di kelas 1 sampai kelas ke-6 itu ditambah 3,5. Untuk yang pertama, kelas pertama itu 39 ditambah 3,5 berarti XI-nya 42,5. XI yang kedua 47 tambah 3,5 hasilnya 50,5. XI ketiga itu 55 tambah 3,5 hasilnya 58,5.
XI 4 63 tambah 3,5 hasilnya 66,5. XI 5 itu 71 tambah 3,5 sama dengan 74,5. Dan terakhir XI 6 di kelas ke-6 itu 79 tambah 3,5 hasilnya 82,5. Nah, berarti X-nya sudah diketahui. Sekarang keseluruhan dari kelas di sini. Bentar ya, skip dulu. Nah, selanjutnya itu di setiap XI di setiap kelas ini kita kalikan dengan frekuensi di setiap kelasnya. Nah, di sini di kelas pertama frekuensinya ada 11, XI-nya 42,5, berarti 11 kali 42,5 hasilnya 467,5. Di kelas kedua 12 kali 50,5 itu hasilnya sama dengan 606. Kelas ketiga 3 kali 58,5 hasilnya 175,5. Kelas keempat 4 kali 66,5 sama dengan 266. Di kelas kelima 1 kali 74,5 berarti hasilnya 74,5. Dan yang terakhir di kelas ke-6 3 kali 82,5 hasilnya 247,5. Nah, di FXI ini hasil di semua hasil ini itu kita sigmain, berarti kita tambahin semuanya dari kelas 1 sampai kelas keduanya FXI nya, berarti 467,5 ditambah 606 ditambah 175,5 ditambah 266 ditambah 74,5 tambah 247,5 hasilnya 1837. Berarti sudah kita temui sigma FXI itu 1837. Nah, baru kita masukkan ke rumus X barnya, yaitu X bar sama dengan sigma FXI dibagi N. Nah, 1837 bagi 34 berarti X barnya di sini 54,03. Nah, selanjutnya di penyebaran data selanjutnya itu simpangan rata-rata dan simpangan baku. Kita perlu menghitung FXI min X bar, terus XI min X bar kuadrat, dan FXI min X bar kuadrat. Nah, di sini kita udah hitung semua FXI min X bar dan lain-lain. Seperti contoh di sini XI min X bar di kelas pertama itu 42,5 kurang 54,03 itu sama dengan 11,53. Dan di FXI min X bar itu frekuensinya tadi 11 dikali 11,53 hasilnya 126,83 di kelas pertama. Di kelas pertama XI min X bar kuadrat itu karena di sini dalam kurung jadi min 11,53 kuadrat hasilnya 132,94. Dan di FXI min X bar kuadrat di kelas pertama itu 11 kali 132,94 hasilnya 1462,94. Nah, untuk simpangan rata-rata sendiri itu adalah rata-rata dari jarak atau selisih setiap berat badan siswa ke rata-rata kelas. Nah, dia tuh fungsinya untuk mengetahui sejauh mana nilai data itu menyimpang dari rata-rata nilai. Rumusnya itu SR sama dengan sigma F XI min X bar per N. Nah, kita sudah mencari semua dari semua kelas itu F XI min X bar. Di sini kita tinggal di sigmain, itu dengan cara ditambah dari kelas pertama sampai kelas ke-6. Itu hasilnya 338,36. Nah, N-nya sudah kita ketahui itu 34, jadi kita masukin ke rumus. SR sama dengan 338,36 dibagi 34, berarti SR sama dengan 9,95. Nah, maknanya secara rata-rata berat badan siswa 10-2 itu menyimpang sejauh 9,95 kg dari rata-rata berat badan kelas. Nah, rata-rata berat badan kelas itu kan 54,03 kg. Nah, lalu kita lanjut ke simpangan baku.
Nah, simpangan baku itu ada ukuran penyebaran yang lebih teliti. Nah, itu karena menggunakan kuadrat selisih. Jadi dia itu fungsinya untuk melihat tingkat keragaman data. Jadi semakin besar nilainya itu semakin nggak seragam datanya, semakin bervariasi. Nah, rumus dari simpangan baku itu SB sama dengan akar dari sigma F XI min X bar kuadrat per N. Nah, untuk fxi min X bar kuadrat ini kita kan sudah cari tahu, yaitu dari kelas pertama sampai kelas ke-6 itu dijumlahkan, untuk sigma dijumlahkan menjadi hasilnya 5145,04 dan N-nya itu kita ketahuin itu 34. Berarti kita masukin ke rumus, jadi SB sama dengan akar dari 5145,04 dibagi 34. Jadi SB sama dengan akar dari 151,32. Jadi diakalin SB sama dengan 12,30. Nah, kita kan jadi maknanya karena nilainya besar, maknanya berat badan siswa di kelas 10 itu sangat beragam. Nah, indikator besarnya itu dari mana? Itu kita bisa melihat panjang intervalnya. Seperti yang sudah dicari tahu tadi, intervalnya itu 8. Berarti kalau simpangan bakunya itu melebihi atau dekat-dekat dengan 8, itu berarti sangat beragam datanya, data berat badannya. Nah, karena 12,30 itu sudah sangat jauh, cukup jauh dari panjang intervalnya, itu berarti berat badan siswa itu beragam sekali atau sangat bervariasi seperti itu. Nah, jadi setelah kita menentukan semua tabel yang kita perlukan, yaitu seperti tadi XI min X bar kuadrat, FXI min X bar kuadrat, dan lain-lain, kita menghasilkan tabel recap data seperti ini. Saya Cianara akan menjelaskan median dan modus. Jadi yang pertama, median tuh rumusnya Q2 sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung 1/2N dikurang F besar per F kecil tutup kurung dikali interval. Jadi pertama kita harus menentukan kelas mediannya dulu. Caranya tuh 1/2 dikali N. 1/2, N-nya kan ini 34, jadi 1/2 dikali 34 hasilnya 17. Nah, hasil 17 ini ada di kelas kedua. Nah, caranya terus sekarang kita selesaiin pakai rumus yang ada di sini. Masukin semua angka-angkanya. Q2 sama dengan tepi bawah di kelas kedua ini tuh 46,5 ditambah hasil dari sini ya 17 dikurang 11 terus dikurang frekuensi sebelumnya ini per 12 ya, ini frekuensi yang ada di kelas kedua, terus dikali 8. 17 dikurang 11 kan hasilnya 6 ya, jadi tinggal 6/12. Ini bisa dapat 2 kali 2 soalnya ini 8 angka berapa yang bisa dibagi berapa 8 12 yang bisa dibagi angka yang sama. 8 kan bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 4 juga, jadinya hasilnya 3. Yang ini juga hasilnya 2. Kan di sini udah 3, 6 dibagi 3 jadi hasilnya 2. Jadi tinggal 2 dikali 2. Di sini 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini taruh di sini. Nah, terus 46,5 ditambah 4 sama dengan 50,5. Jadi hasil mediannya itu 50,5. Ya. Yang ketiga di sini ada modus atau MO. Modus itu data yang paling sering muncul. Rumusnya
modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D2 ditambah D1 dikali interval. Cara nentuin kelas modusnya itu kelas modus sama dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar di sini ada di kelas kedua, ini 12. Cara nyelesain pakai rumusnya, modus sama dengan 46,5. Ini 46,5 dapat dari sini. Tepi bawah ditambah D1 itu selisih dari sini ke sini, dari selisih dari kelas 2 ke kelas 1 itu 1. Terus D2 dapat dari selisih dari kelas 2 ke kelas 3. Selisihnya 9 ini. Terus dikali 8. Nah, ini rumusnya. Ini dijumlahin hasilnya dapat 0,8, jadi 46,5 ditambah 0,8 hasilnya 47,3. Jadi modusnya yaitu 47,3.